Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Yusuf dikasih karena disertai Allah. Mari kita buka Kejadian 38 ayat 3 sampai dengan 4. Setelah dilihat oleh tuannya, siapa nama tuannya nih? Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, Potifar, orang Mesir, itu orang rohani atau tidak Bapak Ibu? Seringkali orang Mesir digambarkan orang yang tidak rohani. Nah, orang yang tidak rohani saja mengerti bahwa seseorang itu disertai Tuhan atau tidak. Artinya apa Bapak Ibu? Dari buah orang mengenal, dari pekerjaannya orang mengenal. Mungkin dia selalu berhasil. Ya, Yusuf selalu berhasil barangkali. Mungkin hasilnya berbeda dengan orang lain. Umumnya orang lain mungkin biasanya ya dipercaya untuk berkebun, hasilnya 1 kilo per hektar misalkan. Dia bisa 10 kilo per hektar. Wih, dia lain sendiri nih. Amin Bapak Ibu. Biasanya gedenya mungkin tomat segede-gede, dia bisa lebih gede lagi. Dari situ, dari buahnya, maka Potifar bisa menyimpulkan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Amin Ibu. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan bisa juga dilihat orang dari buah-buah pekerjaan kita. Dan ini semua karena penyertaan Tuhan. Bukannya karena Yusuf lebih dibanding orang lain. Tidak. Tapi karena penyertaan Tuhan. Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Andalkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sudah menyertai kita. Immanuel sudah terjadi. Tapi seringkali penyertaan Tuhan ini tidak kita sadari atau kita abaikan. Contoh, istri itu selalu dengan suami nggak Bapak Ibu? Biasanya iya. Di mana suami, di situ istri. Benar, seperti perangko pada surat, nempel terus gitu. Tapi ada beberapa suami, walaupun istrinya ada menyertai dia terus, tapi keberadaannya tidak dianggap. Ketika mengambil keputusan sendiri, bukan diskusi dengan istrinya lebih dulu Bapak Ibu. Ketika memutuskan anak disekolahkan di mana, putus sendiri tanpa diskusi dengan istri. Padahal apa? Harusnya diskusi. Dan lewat diskusi disitulah suami menghargai kehadiran istrinya, hadirat istrinya. Hal yang sama juga dengan orang Kristen. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Ibrani dikatakan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan tidak pernah membiarkan kita. Tapi banyak orang Kristen tidak menghargai hadirat Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Karena itu hari ini mulai menghargai hadirat Tuhan, maka saudara juga pasti dibuat Tuhan menjadi banyak orang mengasihi kita. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberikan kuasa bagi setiap kita. Pak, tapi kenapa sih Pak banyak orang Kristen tidak mengalami Immanuel? Kenapa sih Pak banyak orang Kristen tidak mengalami hadirat Allah? Karena tanpa sadar orang Kristen banyak kembali hidup di dalam hukum Taurat. Ketika orang Kristen kembali hidup di hukum Taurat, maka orang Kristen mengalami Yesus lepas dari kehidupan dia. Bukan kata saya, kata ayat Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus dulu. Harusnya apa? Setiap orang Kristen harus di dalam Kristus. Supaya apa? Hidupnya mengalami dampak keselamatan, kesembuhan, berkat, apapun juga. Jadi orang Kristen harus di dalam Yesus lah, supaya kita mengalami dampak dari Yesus. Amin ya Ibu? Bahkan saudara doa juga dalam nama siapa? Tuhan Yesus kan? Tidak ada orang Kristen berdoa di luar Yesus Kristus. Mana ada? Oke? Ya, jadi harus di dalam baru berdampak. Nih, kamu lepas dari Kristus, harusnya nggak terjadi nih. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Harusnya orang Kristen, kebenaran itu dari siapa Bapak Ibu? Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran Allah, dan Yesus adalah penuh dengan kebenaran. Itu dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kristus adalah tunggal Allah, penuh kemuliaan, yang penuh dengan juga kasih karunia dan kebenaran Allah. Makanya Yesus bisa memberikan kita kasih karunia Allah, bisa memberikan kita kebenaran. Karena apa? Yesus sudah penuh. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, jangan mencari kebenaran dari hukum Taurat. Kalau saudara mencari kebenaran hukum Taurat, saudara yang ngerjakan itu Bapak Ibu. Ya, karena sebenarnya hukum Taurat itu tidak punya kebenaran. Ya, bahkan hukum Taurat itu tidak punya kasih. Itulah sebabnya ketika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, maka dia yang harus mengerjakan kasih tadi. Dia yang harus mengerjakan kebenaran tadi. Dan ketika manusia mengerjakan kebenaran sendiri, maka dia lepas dari Kristus, karena dia juga artinya menolak kebenaran dari Allah. Amin Bapak Ibu. Hukum Taurat itu tidak punya kebenaran, tidak punya kasih. Karena itulah ketika orang hidup hukum Taurat, maka dituntut melakukan kasih, dituntut mengerjakan kebenaran. Dan kasih itulah kasih manusia. Itu yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 39. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu semua manusia yang kerjakan Bapak Ibu. Dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi benar-benar kita kasih. Itulah kasih manusia. Itulah kasih hukum Taurat dalam perjanjian lama. Tapi bagi kita orang Kristen,
Kristen. Kasih kita bukan lagi kasih manusia, bukan lagi saudara yang kerjakan, tapi hari ini kasih kita lah yang menandakan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Dan itulah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Anak Ibu, inilah kasih orang Kristen, mengandalkan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita di dalam Yesus, di dalam Tuhan, maka harusnya kita mengandalkan kebenaran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara pasti selalu hidup di dalam kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Nah, kasih Allah yang begitu besar itulah yang kemudian dinyatakan Paulus dalam 4 dimensi. Kasih Allah demikian panjang, lebar, tinggi dan dalam. Amin. Coba kita buka Efesus. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Aku berdoa, ini ucapan Paulus, berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ini adalah orang Kristen. Kenapa? Karena kita kudus oleh darah Yesus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini dia. Jadi 4 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan inilah sama dengan pernyataan Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah. Ayat 19-nya, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan. Karena itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Memang kalau kasih benar-benar seringkali di luar dari logika. Oke, lanjut lagi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara, kita semua mengalami kepenuhan kasih Allah. Nah, saat itulah kita bisa melakukan perintah baru dari Tuhan Yesus. Ada perintah baru Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau ada perintah baru pasti ada perintah lama. Apa perintah lama? 10 perintah. Itulah hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itulah kasih manusia, karena manusia yang mengerjakan. Lalu perintah baru, siapa yang mengerjakan? Ya, itu Yesus. Karena apa? Bunyinya adalah, aku memberikan perintah baru kepadamu, hendaklah engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Jadi diperbandingkan dengan kasih Yesus kepada kita. Dan kasih Yesus kepada kita kasih apa Bapak Ibu? Kasih agape atau agapao. Itu bahasa Yunaninya, agapao. Jadi itulah kasih paling tinggi. Kalau kasih manusia paling tinggi kasih apa? Filio. Kalau paling rendah apa? Eros. Eros artinya apa? Kasih birahi. Jadi kasih yang dituntut oleh Yesus dalam perintah baru adalah, hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih apa yang dituntut? Kasih agape. Pak, bagaimana mungkin Pak kasih agape kita alami? Benar, kalau kita belum mengalami kasih Yesus, kita memang tidak mungkin. Kita kan manusia, paling banter kasih filio. Tapi kenapa kita dituntut untuk mengalami, untuk memberikan kasih agape? Karena kita harus lebih dulu mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita bisa mengasihi Allah dengan kasih agape, dan mengasihi sama kita dengan kasih agape juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama seperti gini Bapak Ibu. Misalkan ini adalah bejana. Hidup orang Kristen seringkali digambarkan sebagai bejana di hadapan Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Kalau bejana ini terus diisi. Misalkan awalnya kosong, diisi. Penuh nggak Bapak Ibu? Penuh. Suatu saat penuh. Tapi kalau diisi lagi, tumpah dia, luber. Dan lubernya kemana? Lubernya ke bawah kan? Artinya apa itu Bapak Ibu? Kehidupan kita selalu dipenuhi oleh kasih Kristus. Dan karena penuh terus diisi, maka orang-orang di sekitar kita akan mengalami kasih Allah di dalam hidup kita, bukan di atas kita Bapak Ibu. Makanya kasih itu ke bawah tuh. Makanya ketika kita mengalami kepenuhan kasih Kristus, barulah kita bisa mengasihi Allah dan sesama kita dengan kasih agape. Demikian juga di dalam Efesus 5:25. Suami-suami, hendaklah mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu kasih apa Bapak Ibu? Agape. Amin. Iya, kasih agape. Pak, suami kan manusia Pak. Bagaimana mungkin bisa mengasihi istrinya dengan kasih agape Pak? Memang kalau berdasarkan upaya manusia tidak bisa. Tapi kalau suami sudah mengalami, dipenuhi oleh kasih Kristus, maka suami bisa mengasihi istrinya dengan kasih agape. Makanya suami-suami, pastikan diri kita punya persekutuan dengan Tuhan. Pastikan kita telah dipenuhi oleh kasih Kristus, supaya kita juga bisa mengasihi istri kita, bahkan juga orang-orang sekitar kita dengan kasih Tuhan, kasih agape. Amin Bapak Ibu. Nah, kematian Yesus di atas kayu salib ini adalah bukti kasih dan kebenaran Allah Bapak Ibu. Awalnya perjanjian lama menuntut orang untuk mengerjakan kebenaran. Karena hukum Taurat, perjanjian lama itu dasarnya adalah hukum Taurat. Maka hukum Taurat akan menuntut orang melakukan kebenaran. Tapi orang berhasil nggak mengerjakan kebenaran itu oleh hukum Taurat? Tidak. Bahkan Musa saja gagal. Bahkan Daud saja gagal, yang dikatakan hatinya melekat kepada Allah. Apalagi kita, jauh itu Boy. Ya, kalau gagal artinya apa? Maka dikutuk, maka dihukum. Itulah sebabnya orang perjanjian lama selalu hidup di dalam kutuk. Bahkan perjanjian lama diakhiri dengan kata
curse, kutuk. Kalau saudara lihat kitab Perjanjian Lama yang terakhir itu, kitab apa Ibu? Maliaki. Kata terakhirnya adalah curse, kutuk. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak. Aku akan datang memukul bumi sehingga hancur. Ya, musnah atau hancur gitu Bapak Ibu. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya adalah curse. Jadi akhir dari Perjanjian Lama adalah kutuk. Karena dasarnya hukum Taurat yang menuntut kebenaran dari semua orang. Tapi semua orang gagal. Makanya selalu berujung kepada kutuk. Sedangkan Perjanjian Baru pasti berhasil. Karena tidak ada tuntutan kepada manusia. Ya, materi Perjanjian Baru apa? Darah Yesus. Yesus berkata saat perjamuan kudus, inilah darahku, darah Perjanjian Baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Itu tidak ada tuntutan. Itu pengampunan dosa. Itulah sebabnya semua orang dalam Perjanjian Baru pasti berhasil. Karena hanya kita menerima pengampunan dosa, bukan tuntutan. Kalau Perjanjian Lama, iya ada tuntutan. Ketika Musa memercikan darah, maka Musa berkata, inilah darah perjanjian, ya, yang Tuhan adakan dengan engkau berdasarkan firman Tuhan. Jadi ada tuntutan melakukan firman. Makanya selalu gagal. Karena apa? Firman sempurna itulah hukum Taurat, manusia tidak sempurna. Karena itulah dalam Perjanjian Lama selalu berujung kepada kegagalan. Tetapi hari ini kita tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Yesus telah mati di kayu salib dan menggenapi kebenaran Allah dan juga menyatakan kasih Allah. Kenapa menyatakan kasih Allah? Karena bukan kita yang tersalib, tapi Yesus yang menggantikan kita mati tersalib. Itulah sebabnya di atas kayu salib di sini tergenapi tuntutan kebenaran dan tergenapi juga kasih Tuhan bagi manusia. Amin Ibu. Karena itu hari ini kebenaran kita bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, tapi dengan percaya. Coba kita lihat Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, atau Kristus adalah menggenapi hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya? Maka saudara benar di hadapan Allah. Bukan benar karena perbuatan kita, tapi benar karena percaya kita kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Pak, bagaimana bisa Pak? Perjanjian Lama menuntut kita benar dengan melakukan Taurat, sedangkan sekarang kita dengan percaya kita sudah menjadi benar karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat, Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada apa yang setelah kerjakan dengan kematian di atas kayu salib menggenapi Taurat, maka kita menjadi benar. Benar kita karena percaya. Sama seperti saudara tadi makan gratis Bapak Ibu, dilaponi tondong tahu Bapak Ibu, saudara dibayarin orang. Saudara perlu bayar enggak Bapak Ibu? Enggak. Jadi ada dua sikap saudara ketika dibayarin orang. Pertama, kita percaya bahwa kita dibayari. Kalau saudara percaya dibayari, maka saudara tidak perlu mengeluarkan dompet. Jadi dituntut adalah percaya. Tapi kalau saudara tidak percaya, maka saudara harus mengeluarkan dompet, membayar apa yang saudara makan tadi. Itu sama dengan Yesus. Yesus telah membayar dosa kita, telah membayar kutuk kita, bagian kita percaya apa yang Yesus telah bayar. Kalau saudara tidak percaya, saudara sendiri yang harus bayar dengan perbuatan saudara. Yang kedua, kalau saudara tidak percaya atas tadi saudara ditraktir, itu sama dengan meremehkan orang tadi. Bener nggak nih? Jangan-jangan bohong tuh orang. Jebakan Batman kali ini. Saudara kan meremehkan orang tadi, benar? Yang kedua, apa yang orang tadi buat itu diabaikan. Kenapa? Saudara lakukan sendiri pembayaran. Hal yang sama juga secara kerohanian Bapak Ibu. Ketika saudara tidak percaya kepada pembayaran Yesus di atas kayu salib, maka saudara meremehkan pembayaran Yesus. Yang kedua, saudara menolak karya salib Yesus karena saudara yang mengerjakan sendiri jadinya. Makanya bagian kita hari ini Bapak Ibu bukan lagi mengerjakan. Kalau saudara mengerjakan, maka saudara menolak karya salib Yesus. Bagian kita hari ini percaya, maka apa yang setelah kerjakan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kita selamat, kita disembuhkan, kita diberkati, dan banyak kemenangan akan kita alami dalam kehidupan. Amin Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Tanpa pengertian yang benar. Sebenarnya orang Yahudi berusaha untuk menjadi benar di hadapan Allah Bapak Ibu, dengan perbuatan mereka, dengan sikap mereka. Tapi apa yang terjadi? Hukum Taurat itu memang nggak bisa. Itu sebenarnya bukan untuk manusia kerjakan, itu untuk Yesus kerjakan. Karena Yesus yang menurunkan hukum Taurat, makanya Yesus sendiri juga yang bisa menggenapinya. Amin Ibu. Nah, orang Israel berpikir mereka mampu melakukan hukum Taurat dengan perbuatan mereka, padahal sebenarnya tidak ada yang mampu. Coba kita lihat Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku ini si Paulus dapat memberi kesaksian tentang mereka. Siapa nih mereka? Orang-orang Yahudi Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini dia. Jadi giat, sungguh-sungguh giat, tapi tidak punya pengertian yang benar. Ya, jadi salah gitu Bapak Ibu. Oke, terus lanjutkan lagi. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Tuh, tidak mengenal kebenaran Allah. Siapa kebenaran Allah itu? Yesus. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menolak Yesus Bapak Ibu. Karena itulah
bagi setiap kita hari ini, ya kita sudah di dalam Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu kebenaran Allah. Tetap di dalam Yesus, bukan mengejar kebenaran di dalam hukum Taurat. Tetap di dalam Yesus untuk kita tetap benar di hadapan Bapa yang surga. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau orang mengerjakan hukum Taurat itu kebenaran itu adalah kebenaran manusia, kebenaran sendiri. Kenapa sih Pak? Ketika orang hidup dalam hukum Taurat itu kebenaran sendiri? Karena semuanya saudara yang ngerjakan, semuanya manusia yang ngerjakan. Coba lihat hukum Taurat dari 1 sampai 10. Jangan ada ilah lain, kuduskan hari Sabat. Ya, benar Bapak Ibu, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan segala macam. Semua yang ngerjakan itu siapa? Manusia kan? Iya. Itulah sebabnya kebenaran dalam hukum Taurat kebenaran manusia, karena manusia yang mengerjakan. Tapi kita hari ini di dalam Yesus itu bukan kebenaran kita, karena bukan kita kerjakan. Siapa mengerjakan? Yesus. Itulah sebabnya kebenaran kita adalah kebenaran Allah. Mantap. Makanya tetap dalam Yesus supaya saudara bukan karena kebenaran saudara, tapi semuanya adalah kebenaran Yesus. Dan kebenaran Yesuslah yang diterima oleh Bapa yang di surga. Amin. Kalau kebenaran manusia tidak diterima, itulah sebabnya orang tidak pernah benar dengan melakukan hukum Taurat. Nggak pernah benar. Masa sih Pak? Iya. Kita tutup dengan ayat terakhir, Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata ayat. Itu kata ayat, bukan kata saya tuh. Rupanya banyak orang Kristen nggak baca itu. Lanjutkan lagi. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus tuh. Saudara iman dalam Kristus Yesus, maka kita benar. Amin, Ibu. Walaupun sebenarnya kita tidak benar, walaupun perbuatan kita jauh dari kebenaran, tapi dengan iman kita ada di dalam kebenaran. Lanjutkan lagi. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata ayat, bukan kata saya. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, hanya di dalam Yesuslah kita menjadi benar. Dengan percaya kepada Yesus kita menjadi benar. Amin ya Ibu. Tapi ketika orang dulu hidup dalam hukum Taurat, mereka hidup dalam kutuk. Tapi ketika mereka nanti percaya kepada Yesus, maka Yesus akan menembus kutuk dari kehidupan mereka. Maka segala berkat-berkat Tuhan juga akan mereka terima. Amin ya Ibu. Tapi setiap kita hari ini sudah di dalam Yesus, tetaplah di dalam Yesus, supaya berkat Abraham janjikan Allah, maka hari ini kita bisa terima. Dan hidup kita diberkati, kita sehat, kita panjang umur, kemenangan terus kita alami dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.